Oke, untuk to be sendiri sebenarnya sudah sering kita bahas dari zaman dulu kita belajar di SMP ya. SMP apalagi SMA. Nah, guru kita kan sering nanya, "Ayo, apa to be-nya? To be-nya siapa? Sebutkan to be-nya." Jadi akan sangat berbahaya kalau kalian ingin jago bahasa Inggris tapi tidak tahu materi tentang to be. To be di sini jenisnya ada dua, kita bagi menjadi dua. Ada jenis am, is, are, atau yang kedua yaitu was, were. Ya, baik am, is, are ataupun was, were dia akan berpasangan tergantung siapa subjeknya. Contohnya to be am itu wajib berpasangan dengan subjek I. To be is wajib berpasangan dengan she, he, it, dan juga nama tunggal. Dan to be are, dia harus berpasangan dengan subjek you, we, they, atau nama jamak. Nah, to be was itu harus berpasangan dengan subjek I, she, he, it. Sedangkan were itu berpasangan dengan subjek you, we, they, atau nama jamak. Jadi nggak boleh sampai ketukar. Nah, di sini ada dua jenis. Lalu apa bedanya amisar dengan waswer? Oke, perbedaannya itu terletak pada kondisi atau situasi terjadinya peristiwa tersebut. Untuk amisar itu kita pakai amisar untuk kondisi sesuatu yang berulang-ulang. Ya, sesuatu yang berulang. Kegiatannya dilakukan secara berulang-ulang. Atau yang kedua yang berkaitan dengan fakta. Ya, dalam bahasa Inggris itu disebutnya sebagai general truth. Nah, amisar juga digunakan untuk kondisi sekarang. Sekarang yang sedang berlangsung. Hampir mirip dengan present continuous. Ya, sedangkan untuk was were, kita pakai was were ketika kondisinya terjadi di masa lampau. Lampau dan tidak diulang-ulang. Yuk, kita lihat contohnya. I am in the market on Saturday. Saya berada di pasar setiap hari Sabtu. And my mother is in market every day. Ibu saya berada di pasar setiap hari. Kalau saya ke pasarnya itu hanya di hari Sabtu saja atau setiap hari Sabtu, sedangkan ibu saya setiap hari. Sampai kapanpun hayu terus diulang-ulang. Ya, paham ya? Oke. Nomor 2, she is so beautiful. She is student of SMK. Dia sungguh cantik. Dia siswa dari SMK. Ya, ini bukan sesuatu yang diulang-ulang, tapi ini adalah fakta. Faktanya dia cantik. Dan faktanya dia ternyata siswa SMK. Ya, jadi contoh nomor 2 itu adalah contoh dari sebuah fakta. Nah, nomor 3, the first president of Indonesia is Soekarno. Presiden pertama dari Indonesia adalah Bapak Soekarno. Lah, bukannya Pak Soekarno itu adalah orang yang hidup di masa lampau dan sekarang sudah tidak ada lagi? Oke, memang betul demikian. Tapi di sini yang dilihat itu adalah faktanya bahwa presiden pertama adalah Pak Soekarno. Ya, jadi meskipun orangnya sudah tidak ada, faktanya dia adalah presiden pertama dari Indonesia. Awas, jangan sampai terjebak. Nah, contoh untuk yang was were, contohnya gini. I was in hospital last night. Saya di rumah sakit tadi malam. Ya, belum tentu besok ke rumah sakit lagi. Ya, dia di rumah sakit ya hanya tadi malam itu saja. They were angry to me yesterday. Mereka marah kepada saya kemarin. Marahnya kapan? Kemarin, lampau. Apakah besok akan marah lagi? Belum tentu marahnya diulang. Ya. He was happy last week. Dia bahagia minggu lalu. Ya, misalkan minggu lalu mendapatkan hadiah dan mereka atau dia nampak terlihat bahagia. Ya. Nah,
Contoh yang nomor 4, where were we? Where were we? Ini kita bayangkan kita lagi ngobrol, kemudian tiba-tiba dipotong karena ada sebuah kejadian dan obrolan itu berhenti untuk beberapa menit. Dan kemudian ketika kita ingin melanjutkan obrolannya lagi, kita itu semacam, tadi sampai di mana ya? Nah, maka kita bilang, where were we? Jadi lampaunya itu hanya beberapa menit saja atau bahkan beberapa detik saja. Kenapa? Karena memang yang namanya lampau tidak mesti harus kejadian yang kemarin. Ya, beberapa menit yang lalu itu bisa termasuk lampau. Contohnya ini, sedang asik ngobrol, tiba-tiba terpotong karena ada sebuah kejadian, dan ketika kita mau melanjutkan obrolannya dan kita lupa, kemudian kita bertanya, sorry tadi sampai di mana ya? Sorry, where were we? Ya, itu adalah contoh yang lampau. Oke, semoga penjelasan ini bisa memahamkan kalian tentang perbedaan to be, am, is, are, dan juga was, were. Lanjut di part 2, kita latihan soal untuk lebih memantapkan lagi bahasa Inggris kita.